Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hai teman-teman, selamat bertemu kembali bersama dengan saya Sarina. Saya merupakan mahasiswa Sains Bengkalis dari program studi Manajemen Dakwah jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya pelajari sekarang ini di semester 4 ini. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang statistik sosial. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini berkenaan dengan kita membicarakan tentang statistik sosial. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari statistik sosial. Jadi di sini dapat kita sama-sama ketahui bahwasanya statistik sosial ini adalah merupakan cabang ilmu statistik yang mempelajari data dan informasi tentang fenomena sosial seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, dan sebagainya. Tujuan utama dari statistik sosial ini adalah untuk memberikan gambaran yang akurat dan representatif mengenai kondisi sosial masyarakat yang terjadi sekarang ini. Selanjutnya, secara mudahnya dalam pengumpulan data, statistik sosial ini menggunakan berbagai metode penelitian seperti menggunakan survei, wawancara, observasi, dan eksperimen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sosial. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat dari statistik sosial. Adapun beberapa manfaat dari statistik sosial ini adalah untuk statistik sosial memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan menggunakan statistik sosial, kita dengan mudah dapat memahami masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi masyarakat, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, dan banyak lagi lainnya. Selain itu, statistik sosial juga dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang efektif dan efisien. Selain itu, statistik sosial juga dapat digunakan untuk merancang kebijakan publik yang efektif dan efisien. Tidak hanya itu, data yang diperoleh dari statistik sosial juga dapat membantu pemerintah dan organisasi non-profit dalam menentukan prioritas program dan alokasi sumber daya yang tepat. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi statistik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik sosial memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita ingin membeli rumah, lalu kita dapat menggunakan data statistik sosial untuk membandingkan harga rumah di berbagai wilayah dan menentukan mana yang paling sesuai dengan anggaran kita. Selain itu, statistik sosial juga dapat digunakan untuk memprediksi data tren sosial dan perilaku konsumen. Data dari statistik sosial dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran dan yang efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Baiklah, di sini langsung kita masuk kepada jenis-jenis dari statistik.
Statistik memiliki dua jenis, di antaranya adalah yang pertama itu ada statistik deskriptif, di mana statistik ini tidak perlu hipotesis, biasanya menggunakan tabel dan grafik. Yang kedua ada namanya statistik inferensial, di mana data ini diuji dengan hipotesis dengan cara menganalisis. Selanjutnya kita ada 3 ciri khas dari statistik. Yang pertama itu ada statistik bekerja dengan angka, dan yang kedua statistik bersifat objektif apa adanya, dan yang ketiga statistik bersifat inferensial, digunakan hampir dalam semua bidang penelitian. Selanjutnya kita masuk kepada statistik deskriptif. Di sini di dalam statistik deskriptif, dalam penyajian data kita bisa menggunakan tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat sebuah deskriptif data penelitian terdapat beberapa cara. Di antaranya yaitu ada yang pertama, kita harus mengurutkan data dari data yang paling terkecil hingga data yang terbesar. Yang kedua, kita harus menghitung rentang data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Yang ketiga, kita harus menghitung nilai inferensial, atau bisa kita rumusnya itu ada K sama dengan 1 tambah 3 dikali 3 log N. Jadi ini dikurang dengan jumlah data. Selanjutnya yang kelima, kita harus menentukan ujung bawah kelas interval pertama, biasanya diambil dari data terkecil. Dan yang terakhir yaitu kelas interval pertama dihitung dengan cara menjumlahkan ujung bawah kelas dengan panjang kelas interval dikurang dengan 1. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian populasi dan sampel. Di sini sama-sama kita ketahui populasi ini adalah merupakan sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama. Lalu untuk pengertian sampel, di sini sampel adalah merupakan bagian dari populasi untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan harapan sampel yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili populasi yang ada. Ini statistik. Ini tidak terlepas dari cara menentukan mean, median, dan modus. Di mana di sini adalah mean itu adalah menentukan nilai rata-rata, median menentukan nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 ini. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita masuk kepada penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan mean. Di sini adalah mean yaitu nilai rata-rata, di mana rumusnya itu adalah semua jumlah data dibagikan dengan banyak data. Jadi untuk langkahnya kita menggunakan rumus X sama dengan sigma X1 dibagi N. Di sini sudah ada datanya, yaitu di sini sudah tersedia, sudah saya buat datanya, yaitu ada 8, 3, 4, 5, 7, 5, 5, 7, 6, dan 9. Lalu data-data ini kita langsung saja buat. Di sini diketahui X sama dengan data-data yang di atas tadi, kita langsung tambahkan, di mana di situ 8 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 4, lalu kita bagi dengan 10. Dapatlah hasil X ini tadi sama dengan 5,4. Jadi jumlah nilai tengah dari X sigma F1 X1 dibagi N ini adalah merupakan hasilnya 5,4. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang median, yaitu nilai tengah. Di sini saya mengambil data tunggal, contohnya yaitu ada angka 2, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini langsung bisa kita ketahui bahwa data tengahnya itu adalah 7.
Selanjutnya 7 ini, yang data itu kita urutkan terlebih dahulu. Lalu 7 yang di tengah ini tadi kita tambahkan lagi dengan 7 yang ada di sebelahnya. 7 ditambah 7 dibagi dengan 2 sama dengan 7. Selanjutnya kita masuk pada rumus, yaitu MD sama dengan B tambah P setengah N dikurang F dibagi F. Rumus setengah N. Sama-sama kita ketahui bahwasanya P itu adalah merupakan panjang kelas, F adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Langsung di sini kita buat setengah 100 dikurang 50, interval keempat, 51 dikurang 50. Lalu kita masukkan rumus MD sama dengan 50,5 ditambah 10 dalam kurung setengah 100 dikurang 26 dan dibagi 30. Selanjutnya kita turunkan ke bawah, 50,5 dalam kurung 10, 50 dikurang 26 dibagi 30. Jadi dapat kita ketahui F1 sama dengan 2 tambah 6 tambah 18 sama dengan 26 sama dengan 50,5 dan ditambah 10 dikali 0,8. Lalu 50,5 ditambah dengan 8 dan dapat hasil 58,5. Jadi frekuensi terbanyaknya itu adalah 58,5. Itulah cara bagaimana untuk kita menentukan nilai tengah median. Selanjutnya sekilas saya jelaskan tentang cara menentukan nilai modus, yaitu nilai yang sering muncul. Di sini saya sedikit mereview kembali. Di sini ada data kelompok, yaitu datanya 1, 2, 3, 4, 4, 5, 2. Jadi kita masukkan rumus, rumusnya adalah M sama dengan B tambah P. B1 dibagi B1 dan ditambah B2. Dimana di sini B itu adalah batas kelas interval dengan F terbanyak, frekuensi terbanyak, dan P adalah merupakan panjang kelas. B1 di sini adalah frekuensi pada kelas modus, frekuensi pada kelas terbanyak. Di sini dikurangi kelas interval terdekat sebelumnya. Sedangkan B2 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya data interval itu dari situ tadi kita ambil menjadi seperti ini. Kita buat seperti ini, B sama dengan 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Di sini kita masukkan rumus sama dengan P sama dengan 10. Jadi B1-nya itu 30 dikurang 18 sama dengan N. B2-nya 30 sama dengan B2 30 dikurang 20 sama dengan 10. Selanjutnya kita masuk pada rumus MO B tambah P buka kurung B1 dibagi B1 tambah B2, dan selanjutnya kita turunkan 50,5 ditambah dengan 10, lalu 12 dibagi 12 tambah 10. Lanjut kita turunkan lagi 50,5 tadi ditambah dengan 10 dikali 0,54. Selanjutnya dapatlah hasil 50,5 dan dari 10 kali 0,54 tadi dapat 54. Lalu dapatlah hasilnya yaitu 55,9. Itulah sekilas beberapa cara untuk menentukan nilai modus, yaitu nilai yang sering muncul. Baiklah teman-teman, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan statistik sosial. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.